Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat saudaraku, Tuhan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam Markus 11 ayat 25. Demikian bunyinya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni segala kesalahan-kesalahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ungkapan mengampuni bukan lagi hal yang jarang kita dengarkan. Tetapi kita sering berkata susah untuk melakukannya. Firman hari ini mengingatkan kita supaya jangan sampai menyimpan dendam akan kesalahan siapapun tanpa terkecuali. Ini peringatan melalui firman hari ini. Dasar kita untuk mengampuni pastinya kita sudah sungguh memahami hanya Yesus satu-satunya yang telah mati untuk menebus dosa kita, kesalahan kita. Itulah dasar kita untuk mengampuni. Kalau karena seseorang, kalau karena besarnya kesalahan, kalau karena berulang kali dilakukan, maka kita tidak mengampuni. Karena masih sedikit maka kita masih mengampuni. Maka kita masih memakai ukuran diri kita sendiri. Kita masih memakai ukuran duniawi di dalam mengampuni. Saudara terkasih, sesungguhnya kita mampu mengampuni adalah karena Yesus. Perenungan akan Yesus yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Pada firman hari ini, jika kau berdoa, jika kau berdiri berdoa, terlebih dahulu teliti hatimu, apakah kau masih menyimpan kesalahan orang, memendam kesalahan orang. Sering sekali kita terlalu semangat berdoa. Tidak salah, semangat berdoa harus. Tapi satu hal yang harus kita antisipasi dan ingat, jangan kiranya kita terlalu semangat berdoa, padahal kita menyimpan luka, kita menyimpan sakit hati, kita mendendam masih dengan kesalahan, baik saudara kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Firman hari ini mengingatkan kita, boleh juga kita katakan menegur kita. Jikalau kita berdoa, baik berdoa di depan umum, baik berdoa secara pribadi di kamar kita, kita harus bertanya pada diri kita. Saya harus mampu mengampuni sakit hati yang dihadirkan orang bagi saya dalam satu hari ini khususnya. Maka saudara, jangan tidur sebelum meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan jangan tidur sebelum memiliki prinsip membuang segala sakit hati yang kita terima satu hari ini dan hari-hari sebelumnya. Karena ada beberapa gambaran ketika kita menyimpan setiap hal kesalahan dari orang lain kepada kita, itu adalah racun. Sama seperti tikus, dia makan racun dan pelan-pelan itu akan mematikan. Membuat sesuatu hal yang bisa tiba-tiba terjadi sesuatu dalam dirinya. Demikian dengan kita. Kita harus merasakan saat kita memendam sesuatu terlalu lama dan terus memendamnya, maka itu akan membuat sakit dalam diri kita sendiri. Bukan dia yang menyakiti kita, tapi diri kita yang disakitinya, malah semakin sakit kalau kita memendamnya. Oleh karena itulah saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar terus untuk mengerti, terlebih memaafkan setiap kesalahan yang dihadirkan orang dalam perjalanan kehidupan kita. Baik secara langsung
baik secara tidak langsung apalagi dengan media-media sosial sekarang. Kita harus mampu menghempaskannya dari hati kita. Saudaraku, tahukah kita bahwa sesungguhnya cinta yang paling tinggi, cinta yang paling terindah adalah ketika kita mampu memaafkan dan mengampuni. Bukan seberapa banyak duit, bukan seberapa banyak harta, seberapa yang kita berikan. Tidak. Tetapi ketika kita mampu mengerti dan memaafkan saat orang punya kesalahan, itulah cinta yang tertinggi di keluarga, dimanapun. Baik dalam diri kita sendiri, mengampuni masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Saat kita mampu mengampuni diri kita, kita telah mencintai diri kita sesungguhnya. Saudara yang terkasih, kiranya kita tetap kuat dan kita harus memastikan bahwa kita, saudara pendengar, saudara yang mendengarkan firman hari ini, kita mampu memaafkan saudara kita. Saya yakin kita tidak ada memendam saudara kandung kita, khususnya seperti ungkapan orang Batak, merdomu di tanorara, ya udahlah, tunggu mati aja, di situ aja berdamainya. Itu ungkapan yang konyol sebenarnya, tapi terkadang sering masih kita simpan-simpan. Biarlah kiranya kita dipanggil oleh Tuhan dengan berkata, tuntun dan mampukan aku untuk mengampuni setiap kesalahan. Kalau kita marulaun nabadia, perjamuan kudus juga. Apakah engkau meminta dosamu diampuni? Jika demikian, kau juga harus mengampuni dosa sesamamu sebesar apapun itu. Kiranya kita kuat, saudaraku, melalui tuntunan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah disapa oleh kebenaran firman bahwa kami tidak baik berdiri berdoa, namun kami belum mengampuni setiap kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitar kami. Karena kami juga Tuhan memiliki kesalahan. Tapi karena Yesus yang juga sungguh mengampuni segala dosa pelanggaran kami, itulah menjadi dasar bagi kami untuk terus belajar mengampuni di keadaan dan di kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami, agar kami tetap kuat dan semangat dan penuh sukacita menjalani setiap kehidupan kami ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitasnya, khususnya hari ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan limpahkan rejeki, terlebih Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ini sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Amin.